pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Cynthia dan teman saya Armin Daniko, saya Bonia, saya Raya Kona, saya Olga Putri. Sudah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terlebih lanjut kita memulai pembelajaran kita. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini materi kita akan dibahas yaitu pengertian dan judul materinya yaitu kebijakan moneter dan OJK. Jadi pengertian kebijakan moneter itu yang dipegang oleh Bank Sentral atau yang kalau biasanya tuh di sini kita tuh Bank Indonesia. Jadi tugasnya mereka itu mengatur uang yang beredar atau mereka Jadi teman-teman, hari ini kita bahas tentang kebijakan moneter dan OJK. Jadi kebijakan moneter itu adalah yang dipegang oleh Bank Sentral seperti yang kita diketahui. Bank Sentral itu seperti Bank Indonesia. Jadi tugasnya mereka ini mengatur uang yang beredar. Lalu tujuan utama dari kebijakan moneter itu untuk mencapai kestabilan ekonomi makro yang mencakup stabilitas harga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi yang seimbang serta penciptaan lapangan kerja. Tujuan utama itu di sini sama saja. Yang utama itu menjaga stabilitas harga, yaitu atau inflasi terendah, mendorong pembukaan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga stabilitas sistem keuangan, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berikut kebijakan moneter itu ada dampak-dampak apa saja dampak-dampak dari kebijakan moneter. Ada beberapa dampak-dampak dari kebijakan moneter. Yang pertama itu dampak terhadap inflasi, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak tukar nilai tukar, dampak lapangan kerja. Berikut kita masuk pada materi tentang OJK. Mungkin teman saya bisa menjelaskan tentang OJK. Betul. Dan Selanjutnya kita akan membahas OJK. Apa sih OJK itu? OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan ya anak-anak. Dan pengertian OJK itu ada Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki kedudukan penting dalam sistem keuangan nasional. Nah, di tahun 2011 OJK dibentuk sebagai respon terhadap tuntunan responsif sektor keuangan dan sistem pengawasan yang terintegrasi, yang efektif serta bebas dari investasi kepentingan politik atau kekuasaan. Itu tujuan pembentukan OJK. Tujuan utama dari pembentukan OJK adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, teratur, dan transparan di Indonesia. Dan selanjutnya fungsi dan wewenang OJK. Otoritas Jasa Keuangan itu memiliki berbagai fungsi dan wewenang yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan integrasi sistem keuangan di Indonesia. Dan fungsi ini secara langsung terkait dengan tujuan pembentukan OJK yang mencakup pengawasan, pengaturan, perlindungan konsumen, dan pembangunan sektor keuangan. Dan selanjutnya mungkin ada materi yang belum jelas, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan dengan ada dengan adanya dampak terhadap inflasi yang sudah dijelaskan Ibu barusan, pastinya
Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laila di rumah dengan pertanyaan dengan adanya dampak terhadap inflasi, pastinya ada solusi. Saya minta untuk solusi dari dampak terhadap inflasi di bagian kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu dilakukan seperti yang saya jelaskan, dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagaimana yang tugasnya tadi saya bilang untuk mengatur. Menjawab pertanyaan dari Laila Turma, pertanyaannya dengan adanya dampak terhadap inflasi, pastinya ada solusi. Saya minta untuk solusi dari dampak terhadap inflasi. Jadi kebijakan moneter itu tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu yang dipegang oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tadi saya juga menjelaskan bahwa mereka itu bertugas untuk mengatur atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu solusinya itu bisa menaikkan suku bunga agar masyarakat itu lebih memilih menabung dibanding mereka membeli atau membuka uang belanjanya, dan bisa menaikkan suku bunga. Jadi agar masyarakat itu lebih memilih menabung daripada membelanjakan uangnya. Terus yang kedua ada operasi pasar terbuka. Jadi menjual surat berharga negara atau SBN untuk menyerap kelebihan uang di masyarakat. Terus ada meningkatkan giro wajib minimum, mengurangi jumlah dana yang bisa disalurkan bank sebagai kredit. Mungkin solusi itu. Baik, jawaban sudah Mungkin ada yang belum jelas lagi, mungkin ada pertanyaan. Nah, jadi kan pertanyaan Mbak Laila tadi kan udah dijelaskan sama Ibu Alim ya. Mungkin masih ada yang kurang jelas lagi, ada ditanyakan lagi mungkin. Silakan. saya Bu. Ya, silakan. Jadi saya mau bertanya Bu, tadi kan itu udah jelaskan pengertian OJK. Terus pertanyaan saya itu mengapa keberadaan OJK itu penting dalam sistem perekonomian Indonesia? Itu aja Bu. Jadi mengapa keberadaan OJK itu penting ya? Kan Iya. tadi seperti penjelasan pengertian dari OJK. OJK itu kan berperan sebagai menjaga keamanan keuangan yang beredar ya. Nah, jadi OJK itu sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia karena OJK itu berperan sebagai pengawasan dan regulator sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen dan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa OJK itu penting. Yang pertama itu menjaga stabilitas sistem keuangan. Contohnya itu OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem keuangan berjalan dengan baik, teratur dan stabil. Terus mereka juga melakukan pengawasan terhadap bank, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank untuk mencegah resiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Nah, dengan pengawasan yang efektif, OJK dapat meminimalkan resiko krisis keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Dan yang kedua itu untuk melindungi konsumen dan investor. OJK juga bertugas melindungi kepentingan konsumen dan investor di sektor jasa keuangan. Mereka juga memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasional secara adil, transparan dan akurat. Terus OJK juga memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti penipuan atau penyalahgunaan data. Dan yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil dan sehat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. OJK juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang berkelanjutan. Dan yang keempat itu ada meningkatkan tata kelola sektor keuangan. OJK
OJK itu memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan kebijakan yang mengatur sektor jasa keuangan. Terus yang kelima itu mengatasi tantangan globalisasi dan inovasi. OJK itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang pesat. Mereka perlu membangun regulasi yang inovatif untuk mengimbangi perkembangan dan produk keuangan baru. Dengan ini, OJK juga dapat menjaga relevansi dan efektivitas dalam mengawasi sektor jasa keuangan di era digitalisasi. Jadi itu mengapa pentingnya OJK. Udah jelas. Ya, terima kasih Bu. Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, itu kasih tugas ya. Tugasnya itu dikumpulkan 2 minggu setelah 2 minggu setelah pembelajaran ini. Jadi minggu depan. Tugasnya jangan susah-susah ya Bu. Aman. Tugasnya nggak susah kok. Tugasnya itu tulis tangan ya. Jadi ditulis di buku kalian nanti dikumpulkan sama ketua kelasnya. Ibu akan bacakan soalnya. Untuk soalnya itu jelaskan perbedaan, ditulis ya anak-anak. Ya Ibu. Ya Bu. Jangan dilihat doang. Jelaskan perbedaan. Udah kok dulu. Pelan-pelan Bu. Masih. Udah Bu. Lanjut Ibu. Lanjut. Jelaskan perbedaan peran Bank Indonesia dan OJK. Pelan-pelan Ibu. Udah Bu. Dan OJK dalam menjaga stabilitas udah dulu Udah Bu. menjaga stabilitas keuangan nasional. Sudah? Udah Bu. Soalnya susah apa mudah? Susah Ibu. Jangan ada yang ngetik di Google ya. Jadi tahu. Ibu tahu ya mana jawaban Google, mana jawaban kalian sendiri. Oke, ayo Bu. Gak boleh. Salah tenang boleh nggak Bu? Gak boleh. Harus berbeda ya. Tapi tetap satu kan Bu. Baik, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dulu ya supaya di perjalanan kita dilindungi dan sampai di rumah kita masing-masing ya kayak Amin. kita berdoa dan asing berdoa di mulai. Berdoa selesai. Oke Bu, ibu tinggal dulu ya. Ya Bu. Ya Ibu.